Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita dalam hidup dan kehidupan ini nanti pada saatnya kita akan mengakhiri hidup ini hanya dengan dua pilihan. Yang pertama, apakah hidup ini kita akhiri dengan kehidupan yang baik, atau malah sebaliknya kehidupan ini kita berakhir dengan kehidupan yang buruk. Maka biasa kita sebut, yaitu kalau nanti akhir hayat kita Allah berikan yaitu akhir yang baik, maka ini yang biasa kita sebut dengan husnul khatimah. Namun sebaliknya apabila nanti Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita mati dalam keadaan yang buruk, yang biasa kita sebut dengan su'ul khatimah. Maka tentu hadirin, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita hari ini orangnya, pasti kita berdoa kepada Allah, semoga nanti akhir hidup kita Allah jadikan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam kitab Bustanul Arifin, di sana dijelaskan bahwasanya sebagian ulama mengatakan ada 4 sebab bahwasanya kita nanti bisa Allah takdirkan di akhir hayat kita menjadi su'ul khatimah, mati yang buruk di hadapan Allah. Maka yang pertama dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya yang pertama itu adalah at-tahawudu bis shalah. Yang pertama adalah orang yang remeh, orang yang menganggap sepele, orang yang meringankan perintah ibadah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka oleh karena itu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ini ada pada diri kita. Karena apabila kita meremehkan, menyepelekan, menganggap ringan perintah ibadah sholat yang 5 waktu tersebut, maka nanti dikhawatirkan sebanyak apapun amal ibadah yang selama ini kita laksanakan, dikhawatirkan kita Allah takdirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapa orang yang dikatakan remeh? Siapa orang yang dikatakan sepele terhadap perintah ibadah sholat yang 5 waktu tersebut? Maka yang pertama adalah orang yang hari ini dia sudah tahu perintah ibadah sholat itu adalah wajib. Namun manakala dia tidak sholat, dia tidak pernah merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan saja dia. Bahwasanya ketika dia tidak sholat, dia merasa tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa orang yang remeh? Orang yang hari ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, sudah tahu dia azan berkumandang, dengar telinganya Allah memanggil dia, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi apa yang dia katakan hari ini? Nantilah ya Allah, aku masih sibuk jualan. Nantilah ya Allah, aku masih sibuk bekerja mencari rezeki.
Nantilah ya Allah, aku masih sibuk rapat dan lain macam sebagainya. Padahal mohon maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan nanti ya Allah, aku masih mencari rezeki, siapa yang memberikan kita rezeki hari ini? Kenapa begitu Allah manggil kita, kita terkadang mengatakan nantilah, nantilah, nantilah. Padahal mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak ada jaminan kita ketika kita mengatakan nantilah aku sholat, tidak ada jaminan buat kita untuk hidup 5 menit yang akan datang. Maka orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadikan kita orang-orang yang sangat disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka nanti pada hari kiamat ada orang yang Allah bangkitkan wajahnya seperti kal kawakib, seperti bintang. Lalu pada saat itu malaikat heran. Malaikat bertanya kepada orang tersebut, siapa kalian? Kenapa wajah kalian seperti bintang? Lalu orang-orang ini pun mengatakan, kami ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, kenapa wajah kamu seperti bintang? Lalu orang-orang ini mengatakan, dulu ketika kami hidup di dunia, azan berkumandang, kami tinggalkan semua aktivitas kami dalam hidup ini. Kami segera mengambil air wudhu. Lalu kami segera berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Kemudian yang kedua, ada lagi golongan nanti Allah bangkitkan wajah mereka seperti kal qamar, seperti bulan purnama. Lalu juga malaikat heran dan bertanya kepada mereka, siapa kalian? Kenapa wajah kalian seperti bulan purnama? Lalu pun mereka mengatakan, kami adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa amalan kalian? Lalu orang ini mengatakan, dulu ketika kami hidup di dunia, azan belum berkumandang, kami sudah mengambil air wudhu. Azan belum berkumandang, kami sudah siap-siap dengan pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Lalu kami segera untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang ketiga juga, ada nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan wajahnya seperti kasyamsi, seperti matahari. Lalu juga malaikat bertanya, siapa kalian? Maka orang ini mengatakan, kami umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, kenapa wajah kamu bersinar seperti matahari? Lalu mereka mengatakan, dulu ketika kami hidup di dunia, azan belum berkumandang, kami sudah berada di dalam masjid. Azan belum diserukan, kami sudah berada di dalam masjid. Kami menunggu azan, kami mendengar suara azan, kami sudah berada di dalam masjid. Maka hadirin orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita untuk introspeksi diri kita nanti pada hari kiamat, yang bagaimana wajah kita yang Allah tampakkan di hadapan Allah. Apakah seperti bintang? Apakah seperti bulan? Ataukah seperti matahari? Atau mohon maaf, terkadang nanti pada hari kiamat wajah kita tidak bersinar sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang bisa nanti Allah takdirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah ketika dalam diri kita, dalam hati kita menganggap remeh, menganggap sepele, dan salah satu cirinya adalah yang memang kalau tidak ada uzur, ada pekerjaan yang sifatnya adalah urgen, kita sengaja melambat-lambatkan perintah ibadah sholat. Orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah wasurbul khamri, orang-orang yang suka minum minuman keras. Mungkin boleh jadi sifatnya pil, ekstasi, narkoba, dan bahkan juga adalah ketika kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, kita makan haram. Maka ini juga dikhawatirkan kita nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah wa'uqukil walidain, yaitu seorang anak yang hari ini yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Maka orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sebagai seorang anak,
Ayo kita sama-sama koreksi diri kita. Pernahkah kita membuat hati orang tua kita terluka? Pernahkah kita dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, mungkin dengan tingkah laku dan perbuatan kita, orang tua kita sakit hatinya, meneteskan air mata? Maka kalau ini pernah kita lakukan, ayo sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita minta ridho kepada kedua orang tua kita. Karena mohon maaf, siapa anak yang durhaka, jangankan nanti masuk surga, mencium baunya surga pun Allah tidak izinkan buat anak-anak yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mohon maaf buat kita orang-orang tua, siapapun kita hari ini, hebat pun kita hari ini, sukses pun kita hidup dan dalam hidup ini, hari ini tinggi pun jabatan kita, pangkat kita, yakin dan percayalah, kita hari ini bisa dihormati orang, dihargai orang, dipandang orang di tengah-tengah masyarakat. Itu semua tidak terlepas dari jasa dan pengorbanan orang tua kita. Boleh jadi orang tua kita di setiap malam, di tengah malam dia terbangun, meneteskan air mata, berdoa untuk keberhasilan kita, berdoa untuk kesenangan kita, untuk kesuksesan kita. Maka mohon maaf, setinggi apapun gelar yang kita miliki hari ini, kalau masih hidup orang tua kita, mohon maaf, jangan pernah kita debat mereka selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini di bulan Ramadan ini masih hidup orang tua kita, maka ayo kita bahagiakan mereka, ayo kita muliakan mereka. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat adalah wa izaul muslimin, bahwasanya yang bisa nanti Allah takdirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keempat adalah pada saat kita melukai hati saudara kita sesama muslim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dalam bergaul ada ucapan kita, ada perbuatan kita, ada tingkah laku kita, ada lisan yang pernah kita ucapkan mungkin menyinggung hati saudara kita, sakit hatinya karena ucapan kita. Maka ayo kita segera minta maaf kepada saudara kita tersebut. Kenapa? Dikhawatirkan begitu Allah cabut ruh ini, kita belum minta maaf kepada saudara kita, juga kita dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, nanti di akhir hayat kita Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.